tidak punya Pak Ustadz. bapak. Ibu saya sakit seperti ini sudah 1 tahun lebih. Panas. Gimana ditanya, Dek? Pertama kejadiannya ibu saya demam, terus terjadi seperti ini. Saya tidak tahu. Kok mukanya Tolong bisa menghitam kayak gitu? panas, tolong Pak Ustadz, Bu Ustazah, tolong Tolong. saya. Tolong bantu ibu saya. Udah dibawa. Sudah dibawa kemana-mana. Tolong Pak Ustadz. Sampai setahun. Keluhannya apa, Bu? Badan wajah saya panas seperti terbakar dan berubah gosong seperti ini, Bu Ustazah. Rasanya panas, perih seperti terbakar. Kalau malam bisa tidur. Tidak bisa, saya tidak Terus bisa terus. tidur. Berdua aja. Saya malu mau keluar, Bu Ustazah. Wajah saya seperti ini, malu dengan tetangga. Sudah 1 tahun lebih saya Asalnya tidak gimana kok keluar. bisa tiba-tiba menghitam kayak gitu selain demam? Ada keluhan-keluhan lain enggak? Saya tidak ada keluhan, cuma demam saja. Langsung besok paginya wajah saya menggosong seperti ini. Waktu berobat apa katanya? Tidak ada keluhannya. Cuma tidak ada penyakit gitu. Iya. Perih, panas, perih. Pendekatan medis ini ya, lakukan ini. Bapaknya kemana bapaknya? Sudah meninggal. Berarti tinggal berdua aja ya. Ya. Tolong doakan saya, panas, obati saya. Jika sudah berobat kemana-mana, apakah ibu pernah ada keganjilan hal yang aneh, mimpi atau apa gitu ya? Sebenarnya saya mau bercerita, tapi saya malu, Pak Ustadz, Bu Ustazah. Cerita aja nggak apa-apa. Kalau ibu nggak cerita, gimana kita bisa mau ambil tindakan selanjutnya? Panas. Pernah pada malam itu saya bermimpi ada menakutkan, seperti ingin mencabut nyawa saya, menyiksa saya, sehingga saya seperti ini. Dan paginya muncul seperti ini, terasa panas di muka saya seperti itu, Ustazah. Itu pun berkali-kali tiap malam. Saya takut untuk tidur karena sosok itu seperti ingin mencabut nyawa saya. Sosok itu bicara nggak? Tidak, Ustazah. Nggak bicara. Terus kalau boleh tahu, maaf ya, sebelum kejadian ibu sakit seperti ini, ada nggak yang sekiranya ibu lakukan yang menurut ibu itu tidak masuk akal, atau mungkin gimana lah, ibu sendiri yang tahu lah sehariannya gimana, keseharian ibu itu seperti apa? Mungkin bisa diceritakan. Saya tidak pernah berbuat buruk, Ustazah. Sholat 5 waktu? Saya selalu sholat 5 waktu, sholat malam. Saya juga sering menyantuni anak yatim piatu. Saya tidak lupa berzakat dan saya sering naik haji. Tapi ini kalau penyakit non medis kayaknya bukan ya. Penyakit diguna-guna orang juga bukan, penyakit aneh. Biasanya kalau penyakit diguna-guna atau santet itu ada tanda-tandanya. Di rumah itu ada berisik. Nggak ada kalau santet. Iya, aura-auranya juga nggak ada. Ini masalah santet. Kita masuk ke sini juga nggak ada aura-aura gaibnya. Kok ibu bisa bermimpi yang kayak gitu? Makanya coba tolong ingat-ingat, ceritakan apa yang terjadi sebelum ibu jatuh sakit sampai 1 tahun lebih kayak gini. Coba diingat-ingat, ceritakan kepada kami. Saya tidak pernah berbuat yang aneh-aneh. Saya selalu berbuat baik. Sholat 5 waktu juga. Sering naik haji dan menyantuni anak yatim. Jangan pernah ada yang ditutupi, coba biar kami meringankan apa yang akan kami ambil tindakan nanti. Setidaknya kita memang cuma bisa mendoakan ke Allah, tapi paling nggak harus ada tindakannya. Coba ceritakan deh apa yang terjadi sebenarnya. Kan kalian berdua di sini yang terjadi apa? Untuk kebaikan ibunya ceritakan aja. Dia nggak pernah, terus dia nggak pernah tinggalkan 5 waktu Puasa, zakat, iya. puasa. Emang banyak adiknya bisa ceritakan apa ada kesalahan? Secara doa sempurna. Tidak ada kesalahan ibu ini. Ibu ini sama saya baik sekali. Tidak pernah melakukan kesalahan. Dan saya juga sudah tidak punya orang tua. Nah, ini bukan orang tua, Ini kan orang tua bukan kamu, ibu. Pak Ustadz, anaknya adalah anak tiri saya. Saya nikah dengan suami saya. Suami saya sudah mempunyai anak ini. Ibunya? Ibunya Meninggal. Ibunya masih kecil, kamu masih kecil, ibunya meninggal. Terus bapak kamu menikah lagi sama ibu ini. Iya. Terus sekarang bapaknya meninggal juga. Meninggal. Ya, Jadi anak yatim itu. meninggal.
Berarti yatim piatu tinggal sama ibu berdua. Yang merawat ibu juga. Iya, Ibunya baik ya dari dulu ya. baik sekali. Tapi maaf, adik baik kan? Baik, tidak pernah Sama melakukan tetangga? kesalahan. Baik sekali. Soalnya Ada kejanggalan. Ini secara non medis ada asam pautnya sifat ada bukan. Dari aura-aura rumahnya juga nggak ada gangguan-gangguan. Sama di rumahnya ada rumah juga ada. yakin ya mbaknya anu adiknya nggak pernah disakitin sama ibunya, ibu juga yakin ya? Benar Bu? Iya Pak Nggak bohong Bu? Tidak Pak Ustaz. Terus ada Panas. Tolong sembuhkan maka saya. tapi kayaknya ada yang aneh. Coba deh jujur. Ada apa sih? Coba deh Yur deh. Ini menyangkut gaib bukan? Mungkin Secara ada Nggak ada gaib nih, nggak Nggak ada. ada gaib sama sekali. Semenjak Tapi dengan keanehan mau dicek apa mau dicekik sama sosok hitam menyangkut pau di sini nggak ada orang lain sama tetangga juga posisinya baik ibadahnya baik ada yang janggal di sini nih maaf Bu ya ada janggal kita menangani pasien bukan cuma 1-2 kalau memang ada gangguan gaib dari kita awal masuk ya masuk juga udah itu udah terasa udah ada gangguan-gangguan sebelum kita masuk Sarannya nggak ada yang baik nggak ada. Ini kalau ada Ryan pasti udah celatu ya. Iya. Coba ibu sama adik cerita aja apa adanya. Lil haqqo kana murran, katakanlah Karena ada sekali yang menjanggal dalam hati Umi ini. katakanlah yang hak, yang benar walaupun itu menyakitkan. Ada apa di Biar sini? ibu Jangan cepat ada sembuh. yang disembunyikan. Masalah penyakit ini aneh. Kalau Umi lihat kayaknya mohon maaf ya. Ini benar penyakit ini langsung dari Allah. Ada apa? Ada apa? Coba ungkap. Ingat-ingat ada kesalahan apa di masa lalu? Tidak ada Umi, tidak ada. Sebenarnya yang Saya sudah ditutup-tutupin. berbuat baik. Saya Gini, sudah berusaha berbuat Kalau baik. sampean ya Dek sama Ibu mengundang kami ke sini, tidak mau menceritakan apa yang terjadi. Nih, kayaknya ada yang janggal memang. Gini aja deh, kalau ibu sama adik nggak mau bicara apa sebenarnya yang terjadi, apa kita pulang aja Bi? Jangan Ya terus gimana kita mau bantu? Masalahnya di sini maaf Saya sudah ada lelah. sangat kejanggalan sekali yang Umi rasakan. Saya sudah lelah dengan seperti ini. Saya selalu ketakutan setiap Dari Umi ya malam. tadi ya. Ada sesuatu karena auranya bukan aura goib, Iya. bukan aura apa namanya. Kita menangani pasien bukan cuma 1-2. Ya. Sudah pengalaman. Kita pengalaman Ini ratusan awalnya orang. Ya. Iya. Orangnya Mana yang sama. dibuat orang, mana yang dibuat saudaranya sendiri, Mana mana, yang itu yang medis. medis, mana itu yang ada penghuni rumahnya yang dulu Iya. ibarat kata rumah itu dibongkar, ada penghuninya nggak terima, mana yang Ada yang terima, betul-betul azab dari Allah, ada yang benar-benar azab dari Allah. Jadi teguran dari Allah. pasien-pasien yang kayak gini maaf ya. Jadi kalau mau ada yang nggak dibicarakan secara itu pun kita nggak sedikit banyak udah tahu gitu apa yang tapi kita nggak enak mau ambil tindakan itu kalau nggak dari keluarga sendiri mau bicara. Adik posisinya yatim piatu. Saya tanya sekali lagi, jawab yang jujur. Benarkah ibu ini selama ini baik sama adik? Coba deh dia jujur deh. Jangan deh. Nggak pernah Jangan nyakitin adik. ditutup-tutupi. Apa yang terjadi sebenarnya? Katakan aja deh, katakan deh. Ngomong aja Bu. Kalau nggak mau jujur, mending pulang aja kayaknya Umi. Jangan. tolong Saya udah mau temukan emosi saya. nih. Saya mau emosi dan kesini nggak dapat apa malah melihat orang sakit kayak gini. Dan sakit ini bukan gara-gara santet. Iya Umi, mending pulang aja. Ini kita mau buang-buang waktu di Udah, sini. kita Kita yang pulang nunggu aja. masih banyak Kita orang. pulang aja. Sekali lagi saya tanya sama sampean ya. Sembuhkan Jujur, saya. jawab yang jujur. Ibu ini selama ini baik atau buruk sama saya? Karena sama posisi Jangan anak yatim. bohong. Anak yatim itu berbahaya Jangan sekali. bohong. Kami Ibu aja ini nggak sama berani. ini baik sekali sama saya, tidak pernah melakukan kesalahan, dan sayang sekali sama saya. Terus apa yang kita ungkap? Iya. Yang harus kita ungkap coba. Ya udah kita pulang aja Bu. Mohon maaf kami tidak bisa melanjut. Ustazah, Maaf, kami nggak bisa kayak gini. Yang menunggu kami banyak. Ya. Ibu namanya siapa? Maaf. Ibu namanya siapa? Ani, Ibu kandungnya siapa? saya Sri. Kita masukkan aja Oh korin. ya. Udah nggak bisa. Sebagai saksi hidup ini kita nggak bisa Karena ngobatin. ada yang janggal. Ini mau dibacain doa bagaimanapun nih susah ini karena ada sesuatu Atau yang harus menyangkut diselesaikan persoalan urusan kamu. dunia.
Menyangkut orang kampung, jangan-jangan kamu dolim sama orang kampung. Iya juga kayaknya. Tidak bisa ditanya sama tetangga-tetangga saya, Bu Ustazah. Ini udah tengah malam, jam malam-malam kayak gini. Jam berapa itu lihat tuh? Coba. Jam 1 Itu lebih. Terlalu baik sama mereka. Saya sering Satu, membagikan tuh. sembako pada mereka. Sembako ini Saya jam tidak 1. pernah Makanya gimana? melupakan. Kamu Kita udah pulang istirahat. aja. Kita pulang aja kita gitu ya. Jangan, Bu Ustazah. Udah, namanya siapa sampean? Ani, Bu Ani, Bu Kandungnya ini siapa namanya? Sri. Kita masukkan aja kolenya sebagai saksi. Kuliahnya. Jadi mengungkap. Kalau kayak gitu nggak akan selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, batullah, sifatullah, wujudullah, subhanallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada di sana. Ini kolenya nih. Tanyain nih. Assalamualaikum. Bu Ani, ini Assalamualaikum. adalah saksi hidup namanya Korin. Kenapa kamu menangis Setiap, kayak gitu? setiap manusia itu didampingi Korin, saksi hidup. Panas. Tanyain nih. Kenapa emang? Kenapa? Ceritakan. Saya sebenarnya nggak mau manggil kamu. Saya sama Gus nggak mau memanggil kamu. Berhubung ibu ini sama Adi ini nggak mau ngaku. Dan di sini ada kejanggalan. Ayo, Ya. cerita apa adanya aja, Ada coba. kejanggalan. Saya nggak mau buang-buang waktu. Karena murun. Tolong ceritakan. Saya bisa marah. Diundang ke sini tapi nggak mau jujur. Kita yang ditangani bukan cuma 1-2 orang. Banyak yang menunggu. Tolong ceritakan. Kalau nggak kami pulang, apa yang terjadi? Maafkan aku, Nak. Maksudnya gimana? Maksudnya gimana minta maaf? Inilah gara-gara aku telah mendolimi anakku. Abi, Anakku. dolim gimana? Aku sering menyakiti anakku. Disakiti gimana? Kita benar. Aku saja tanya sama dia. Dia nggak mau ngaku masalahnya. Astagfirullahaladzim. Kenapa kamu mau bisa membohongi kami, Bu? Bohong Korin ini, Ustazah. Dia bohong. Ini yang mendampingi kamu dari lahir Dia bohong. sampai detik ini, bahkan sampai ajal nanti akan mendampingi kamu. Yang benar yang mana? Yang benar yang mana? Aku panas. Dia bohong. Apa yang terjadi, Dek? Kamu anak kecil, maaf. Saya bukan berarti untuk membentak kamu atau marah sama kamu. Di sini kami akan menolong kamu, akan membantu kamu apa yang sebenarnya terjadi. Kasihan ini, kalau kayak gini kamu tega. Tolong katakan sejujurnya apa yang terjadi. Jangan bohong lagi, Dek. Saya yakin orang tua kamu yang udah meninggal tidak pernah mendidikmu untuk berbohong. Korin ini bohong. Apa sebenarnya yang terjadi, Bu? Korin itu berbohong, Bu Ah, Ustazah. Di sini Dia apa saksinya? Apa buktinya agar saya bisa percaya? Saya tahu kamu yang mendampingi dia dari lahir, bahkan sampai dia meninggal nanti. Iya. Apa yang terjadi? Aku tahu apa yang pernah dia lakukan. Apa aja? Ceritakan coba. Yang jelas. Yang jelas. Yang jelas. Dia hanya pura-pura baik di depan suami daripada anak ini. Bener nggak, Dek? Enggak, Ustazah. Selama ini aku juga sayang dia. Dia juga sayang sama saya. Jangan mengelak. Kamu jangan mengelak. Kalau masih kalian ngelak, saya pulang sekarang. Kalau kalian tidak mau cerita, saya pulang sekarang. Tapi ini Korin ini bohong, Bu Ustazah. Dia berbohong. Saya nggak mau buang-buang waktu di sini ngundang kami, cuman Jelas nggak mau kalian jelas, berdua. nggak mau bicara Nggak apa mau yang terjadi, Dek. Kalau nggak saya pulang sekarang. Dengarkanlah semuanya. Sebenarnya aku ini adalah orang yang sangat jahat sama anak ini. Kenapa nangis? Kenapa Anak nangis? ini
Aku sering sakiti. Astagfirullah. Bener nggak Bu? Bener nggak? Sama napakan aja. Bangun. Sama napakan aja. Aku Yang jelas. pernah aku siksa. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Ini yatim piatu. Betul kan dugaanku? Bahkan aku dia kurung. Dikurung di kamar mandi. Bahkan aku tidak akan kasih makan. Kacau, nggak pernah sembuh itu mukanya kalau kayak gitu sama anak yatim piatu menghardik jahat, dolim itu. Sudah berdarah-darah aku pukul anak ini. Kenapa kamu nggak mau ngaku dari tadi, Dek? Bener gak ini? Bener nggak? Jangan ini udah kayak gini. Kamu tahu nggak anak yatim itu siapa? Anak yatim itu kesayangan Rasulullah. Jangankan kamu menyakiti seperti itu, menyentuh rambutnya aja diharamkan. Di mana letak hati nurani kamu, Bu? Layak Allah mengazabnya seperti itu. Aku hanya berpura-pura baik di depan. Masih mau ngaku nggak? Ngaku nggak? Kamu di dunia aja udah disiksa kayak gitu. Anak yatim itu layak untuk kita jaga, bukan untuk dizalimi. Diapakan lagi? Ayo ceritakan. Kalau nggak saya undang orang kampung biar tahu perbuatanmu seperti apa. Masih mau terus terang atau enggak? Mau ngomong apa enggak? Apa perlu saya undang orang kampung agar aibmu semua Adik orang ini tahu? begitu mulia hatinya. Meskipun adik ini dizalimi, disiksa kayak gitu, tapi menutup-nutupi, Bu, kejahatan sampean. Tahu nggak pedihnya orang yang menghardik anak yatim? Ganjaran di dunia sudah kayak gini, apalagi nanti di akhirat. Menyakiti hati Rasulullah. Ayo ceritakan apa yang terjadi. Dikunci di kamar mandi, dizalimi, disakiti, apa lagi? Aku kunci selama berhari-hari di kamar mandi. Pas ayahnya tidak ada di rumah. Terbuat dari apa hati kamu, Bu? Hah? Pantas saja ditegur sama Allah kayak gitu mukanya. Panasan terus mau siksa sama malaikat Israel itu. Pantas ada sosok hitam. Begitu mulianya ini adik ini, Masya Allah. Udah jangan nangis, ceritakan, coba duduk, ceritakan. Gak sampai hati dia cerita, ini hatinya mulia banget tuntuti. Meskipun ingat ya, kalau kita berbuat baik sama orang yang baik sama kita itu mudah. Tapi adik ini berbuat baik sama orang yang jahat kepada dia. Betapa jahatnya hatimu. Layak kamu diazab di dunia kayak gitu, Bu. Belum di akhirat, belum di alam barzah. Begitu sayangnya, ini anugerah titipan amanah dari Allah. Apalagi anaknya baik kayak gini, Dek. Begitu tulusnya loh sama kamu merawat kayak gini. Kalau jahat sudah ditinggal kamu. Anak yatim, yang namanya anak yatim, senakal apapun itu nggak boleh kita marahin. Apalagi sampai menyentuh, menghardik. Siapa yang merawat anak yatim bakal bersanding dengan Rasulullah. Tapi siapa yang menghardik anak yatim, Azab udah rasakan, udah. kalian jatuh di umat Rasulullah. Udah terserah bebas. Saya paling benci sama orang yang zalim kepada anak yatim. Jangan, tolong saya. Sembuhkan saya. Mukaku panas. Gimana mau sembuh? Hah? Saya berdoa pun belum tentu dikabulkan sama Allah karena saya masih banyak dosa. Kesembuhan kamu saat ini tergantung Allah. Allah akan maafkan kalau anak ini maafkan. Tolonglah aku. Insya Allah. Saya udah nggak mau ikut campur. Coba apa saja. Saya pengen dengar dari mulutnya apa saja yang dia lakukan. Sudah kamu keluar. Masih mau cerita? Masih mau menutupi? Bismillahirrahmanirrahim. Masih mau menutupi? Gak malu kamu, Bu? Apaan? Saya undang orang kampung sekarang. Jangan, Biar Bu aib lu kelihatan semua. Saya Kebongkar malu, semua. Bu Ustazah. Malu sama siapa? Jangan, Bu Ustazah. Tahu nggak? Ampuni saya, Anak yatim. Ustazah. Anak yatim. Siapapun yang zalim kepada anak yatim, Allah sendiri yang akan murka. Allah sendiri yang akan ngazabnya. Luar biasa kamu nak. Masya Allah. Hatimu begitu mulia banget. Saya udah nggak ikut campur deh. Sabar nih, sabar nih. Nggak mau saya paling Siapa nggak. tahu dia tobat. Tidak, saya paling nggak suka pada orang yang zalim pada anak yatim. Anak yatim yang harusnya dijaga, dilindungi, nggak harus seperti itu. Untung nggak langsung diambil nyawanya.
Tapi tadi dia pernah bilang kan cara jadi sholat katanya Gus. Percuma buat kedok. Allah tidak butuh orang yang berkedok. Cuma ditampakkan kepada manusia. Allah melihat hatinya, bukan dari wujud gimana dia sok di depan orang. Apa kabar barangkali ini dia dapat hidayah. Kedatangan kita di sini kita berharap dibarengi turunnya hidayah dan rahmat. Tapi saya muak sekali, Bi. Kalau Sama ada harus orang sabar, yang kayak sama gitu. harus sabar nih. Ini ujian juga untuk sampean. Ujian. Allah, istighfar. Udah berulang kali orang yang menghardik anak yatim. Azabnya di dunia seperti apa? Iya, betul. Kenapa tidak dijadikan pelajaran? Dan ini zamannya udah kayak gini. Banyak disaksikan di mana-mana. Dia tobat dulu lah. Gimana biar tobat? Gimana mau tobat, dia masih berbohong, kita datang, kita dibohongi loh, Bi. Gimana sakitnya orang yang dibohongi coba? Gimana yang dibohongin orang? Udah minta tolong ke sini, yang nunggu kita banyak. Sampai sini masih dibohongin. Tanya dulu menyesal nggak? Saya akan bantu dia kalau dia menyesal. Ustaz Farhan aja. Ustaz Farhan sama Gus deh. Coba. Ustaz Farhan, coba nih betul tobat. Kalau dia mau tobat nanti saya bantu. Sadarlah Bu, sadar akan kesalahan Ibu ya. Ibu jangan munafik, jangan berbohong ya. Ibu harus sadar bahwa apa yang sekarang ini apa terjadi sama Ibu ini itu akibat dari kelakuan Ibu, amal Ibu. Coba Pak Ustadz, tadi kan kata Korinya itu dia disiksa gini kayak tadi itu. Coba kalau dari pernyataan dianya langsung ini dia Iya. pernah disiksa kayak gimana aja nih kalau dari ibunya. Apa yang tadi katakan berita emang begitu keadaannya. Memang gitu Ibu pernah melakukan hal itu sama anaknya. Apa aja Bu, apa aja? Pernah dikurung nggak? Gimana tuh? Tetap aja Gus, dia nggak mau ini Gus. Ini gimana Gus, ini Gus nggak mau betul terang. Kita tinggal. Iya, dia ketinggalan. Nggak akan pernah sembuh kalau dalam Iya. hatinya masih kayak gitu belum ikhlas 100%. Tunggu Pak Ustadz. Baiklah, saya akan mengaku semua perbuatan jelek saya kepada anakku ini. Saya memang jahat Pak Ustadz. Kita yang ngapain? Nah begitu dong dari tadi. Saya semenjak dia kecil sudah saya siksa Pak Ustadz. Karena saya tidak suka dengan anak ini Pak Ustadz. Ini yatim piatu tahu nggak kamu? Astagfirullahaladzim. Mungkin nggak pernah ngaji, ya, Gus. Nggak tahu hukumnya. Makanya tidak pernah tinggalkan sholat, Iya, tidak pernah tinggalkan zakat, puasa, haji, masa nggak ngerti hukum Islam. Tapi saya, Diapain jadi ngaku? Kamu apain aja? Kamu zalim apa saja sama anak yatim ini? dia pernah saya kurung karena dia salah. Saya kurung di kamar mandi selama beberapa hari. Saya pernah dia tidak saya kasih makan Pak Ustadz. Saya pernah memukulnya, menjambak rambutnya Pak Ustadz. Saya salah Pak Ustadz. Ini udah kelewatan ini Pak Gus. Kelewatan ya Allah. Ampuni saya. Astagfirullahaladzim. Kita ampun sama Allah. Kita pulang aja. Ini sudah kelewatan ini soalnya. Tolong Pak Ustadz. Bangun nak, bangun nak. Sembuhkan ibu saya. Kita minta sama Allah. Kamu didolimi kayak gitu kok. Saya menyesal. Kamu begitu mulia sekali, bangun nak, bangun. Kamu dijahati kayak gitu, kamu kenapa masih membela dia? Ibunya. Ikut saya aja ke pesantren yuk. Tinggal aja ibunya, tinggal aja. Saya menyesal. Kenapa kamu kau sayang banget sama orang yang zalim sama kamu? Kenapa? Maafkan ibu saya Pak Ustadz. Orang dulu pernah dikurung, disiksa, bukan pernah dikasih makan. Luar biasa hatinya, sahabat. Anak ini begitu mulianya, subhanallah. Ini karena kamu, saya akan menolong. Saya paling benci kalau ada orang yang sama anak yatim kayak gitu. Kan anak yatim Rasulullah sendiri itu yatim piatu. Bertobat Bu, saya akan menolong sama bertobat. Iya Pak Ustadz. Bertobat ya. menyesal. Harus menyayangi dengan sepenuh hati anak ini. Rawat, muliakan dia. Janji sama saya. Menyesal Pak Ustadz. Ampuni saya. Ya sepertinya Pak menyesal, Ustadz. menangis. Ampuni saya Pak Ustadz. Karena anak ini Ampuni saya akan doakan. saya, Pak Ustadz. Nangis kok air matanya menetes. Kita harap bertobat. Betul. Dia itu tidak hidayah.
Saya menyesal Pak Ustaz, panas. Udah, kamu baca sholawat sama Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. هو النور يهدي الحائرين ضياؤه هو النور يهدي الحائرين ضياؤه mudah-mudahan kamu dapat cahaya nur dari Rasulullah. Ambilkan air putih nak. Air putih. وفي الحشر ذل المرسلين لواؤه وفي الحشر ذل المرسلين لواؤه تلقى من الغيب المجرد حكمة بها أمطرت في الخافقين سماؤه بها أمطرت في الخافقين سماؤه بها أمطرت في الخافقين سماؤه ومشهود أهل الحق منه لطائف تخبر أن المجد وشاؤه أيا نازحا عني ومسكنه الحشا أجب من ملا كل النواحي نداؤه أجب من ملاحي أجب من ملاحي نداؤه فيا رب شرفني برؤية سيدي فيا رب شرفني برؤية سيدي وأجل صدى قلبي الكثير صداؤه عليه صلاة الله محبة الصبا وما أطرب الحادي فطاب حداؤه مع الآل والأصحاب ما قال منشدون هو النور يهدي الحائرين ضياؤه
rabbil alamin. Mudah-mudahan kita baca sholawat ini dapat nur cahaya, wajahnya seperti cahaya lagi. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Terus adiknya ikhlas enggak? Sudah ikhlas memaafkan. Sudah ikhlas memaafkan saya. Sangat mulia ya ini hatinya. Adiknya. Gimana, Bu? Masih panas enggak? Sudah tidak Pak Ustadz. Insya Allah sehari 2 hari lagi nanti kosongnya itu hilang. Dapat nur, wan nur yahdil hairin audiya'u. Insya Allah dapat nur dari cahaya Nabi Muhammad SAW. Jaga anak ini, rawat anak ini, sayangi anak ini seperti kamu menyayangi dirimu sendiri atau anak kandungmu sendiri. Dengan sia-siakan dengan Muliakan dia. Siapa yang merawat anak yatim kata Nabi, nanti di akhirat akan bersama Nabi, bersanding bersama Nabi. Baik Pak Ustadz. Ayo peluk dia, peluk yatim ini. Maafkan ibu ya. Ibu menyesal. Maafkan ibu ya Dek. Ibu akan memperbaiki kesalahan ibu. Ibu akan menjadi ibu yang baik buat kamu, Dek. Ya berjanji sama anaknya, seperti anak kandung kamu. Maafkan ibu, nak. Ayo bersolat bareng-bareng ya, supaya diberkahi pertemuan ini. Syafaatir Nabi kita Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rafi'a syadi wa taraji al-fatayani ratal alamin ya uhailal judi wal karami kullu baitin anta sakinuhu laysa muhtajan ila suruji wa maridin anta aiduhu qad atahu Allahu bil faraji ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi'a syani wa daraji an fatayaji حجتنا يوم تأتي الناس بالحجج فجزاك الله خير جزاء يا منير الكون بالبلاج angkat semua tangannya. Rabbi fanfa'na bi barakati
حرماتهم وأعطنا الحسنى بحرماتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن يا رسول الله سلام عليك عشاني وتراجي عن فتياجي رد العالمين يا مهيل الجود والكرم آمين. الفاتحة. Sahabat-sahabat, ini pelajaran besar buat kita. Ketika kita bersama anak yatim, jaga dia, lindungi dia, muliakan dia. Bayangin coba, siapa yang merawat anak yatim akan bersanding bersama Rasulullah di akhirat. Tapi barang siapa yang menyakiti anak yatim, menghati anak yatim itu memang kadang dibuat nakal sama Allah supaya menguji hati kita. Tapi kalau kita nggak bisa menahan hati kita, maka kita nyakitin anak yatim, zalim sama anak yatim. Jangan harap di dunia hidupmu senang. Jangankan di dunia, jangankan di akhirat. Dunia akhirat itu akan mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Anak yatim beliau baginda Rasulullah ke anak yatim piatu. Oleh karena itu sayang anak yatim piatu nanti akan bersama dengan Rasulullah di akhirat. Baik sahabat, di dunia sudah dapat ganjaran, belum lagi di angkubur, belum lagi di akhirat. Karena itu ayo muliakan anak yatim. Insyaallah akan dimuliakan oleh Allah. Karena apa? Janji Rasulullah, siapa yang merawat anak yatim bakal bersanding di akhir bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentunya derajat Rasul derajat yang sangat mulia. Karena siapa yang merawat anak yatim, nyantuni anak yatim, disitulah nanti akan bersama dengan baginda Nabi besar Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cukup sekian dari kami. Wa'alaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami izin pulang.